kenapa masyarakat Sumatera Barat tidak suka dengan Pak Jokowi. Untuk Ade Armando ketahui, ya, kenapa masyarakat Sumatera Barat tidak suka dengan Pak Jokowi yang kelima supaya ini genap satu kepal begitu ya, adalah orang-orang seperti Ade Armando ini. 5, 4, 3, 2, 1, go! Gue botakin pala lu. Menjawab video Ade Armando yang dia buat tanggal 27 Desember 2021 kemarin, dimuat di kanal YouTube Cokro TV itu ya. Nah, pertanyaannya kenapa orang Minang tidak suka dengan Jokowi. Nah, menurut Ade Armando ada tiga soal. Ada tiga sebab katanya kan. Yang pertama karena Jokowi orang Jawa katanya kan. Jadi ada semacam dendam lama yang barangkali masih trauma menyebabkan masyarakat Sumatera Barat tidak suka dengan Jokowi. Karena di zaman Bung Karno, tentara Jawa ya, hadir ke Sumatera Barat untuk menumpas PRRI karena ada pemberontakan ketika itu. Lalu yang kedua katanya karena PDIP-nya. Jadi karena PDIP-nya ya kan, karena PDI itu kan didirikan oleh Partai Kristen ya. Ada Partai Murba waktu itu, ada IPKI dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ini yang menarik, apa yang disampaikan oleh Ade Armando, dia menggiringnya ujung-ujungnya ke PKS katanya kan. Sudah 2 periode di Sumatera Barat dipimpin oleh PKS. Jadi dia menduga ya orang-orang PKS ini adalah JI-nya Sumatera Barat, kan kurang ajar ya. Ini tuduhan serius untuk PKS. Kalau mengatakan PKS itu jamaah Islamiyahnya Sumatera Barat itu kan sudah sangat tendensius ya. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang PKS memanas-manasi ini masyarakat Sumatera Barat untuk tidak suka dengan Jokowi. Nah, kita coba elaborasi apa yang dia sampaikan sebagai masyarakat Sumatera Barat juga. Sebetulnya tidak cukup 3 itu saja, Bung Ade Armando. Kita tambah ya, biar genap satu kepal tangan ya kan. Dan kepal tangan ini bisa sampai nanti di kening Anda kalau kita ketemu. Ya, ada 5 sebetulnya sebab kenapa orang Sumatera Barat itu tidak suka dengan Pak Jokowi. Nah, kalau menurut Ade Armando kemarin katanya kalau kemudian berdasarkan hasil survei ya di Jawa, kemudian orang suku-suku ini ya, ini sudah harus hati-hati ya, karena ini konflik SARA sudah mulai dia pancing lagi ya kan. Orang Sunda 65%, orang Jawa 85%, orang Bugis 70% ya kan. Kemudian orang Sumatera Barat atau orang Minang ya begitu kan, hanya 19% yang suka dengan Jokowi katanya. Kalau kemudian di Pilpres yang menang itu Prabowo kemarin, ya bukan berarti orang Minang atau orang Sumatera Barat juga suka dengan Prabowo, karena memang hanya itu pilihan. Memilih yang baik ya dari 2 yang terjelek itu sebetulnya. Ya kan, kalau seandainya pilihan waktu itu ada 5 pasang calon, Prabowo juga belum tentu menang di Sumatera Barat. Makanya kita support ya Bung Refli Harun dan rekan-rekan. Ini Pak Prof Refli gagasannya sangat cemerlang ya, dan ini butuh perjuangan yang konstan ya, yang simultan juga untuk menggolkan parliamentary threshold termasuk presidensial thresholdnya 0% begitu kan. Nah, kita dukung itu supaya ada banyak pilihan. Kapan perlu di tiap provinsi ini muncul satu pasang calon untuk dijagokan jadi presiden. Ada 34 ya kan. Kalau kemudian dibatasi juga oleh banyak partai yang lolos ke parlemen, ya boleh-boleh saja. Ya cukup bagus lah. Paling tidak ya kan. Inginnya masyarakat justru ya tidak 0%. Presidensial threshold itu ya dihabiskan ya supaya di tiap provinsi, di 34 provinsi ini kita punya kader-kader terbaik ya, yang bisa menjadi nakoda ini 17.000 pulau di Nusantara Indonesia ini. Nah, kita jelaskan apa 5 sebab orang Sumatera Barat yang menurut saya tidak suka dengan Jokowi. Yang pertama dia bengak ya. Bengak, B-E-N-G-A-K ya, bengak. Bengak itu artinya dungu. Ya, itulah kenapa orang Sumatera Barat ini daerah ya gudangnya ilmu pengetahuan. Dari penjuru dunia orang belajar mencari ilmu dulu ke sini, berguru dengan para masyayikh ya, para syekh di sini dulu, dengan para asatiz ya, dengan para ustaz untuk menimba ilmu, untuk bertukar pikiran, untuk bertukar ide. Jadi orang yang tidak punya ide, tidak punya gagasan, otomatis tidak akan disukai oleh orang Sumatera Barat. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh Jokowi. Ya, bukan soal sosoknya, tapi ini soal karakter. Ya, pikiran itu kan karakter. Nah, yang pertama tadi bengak ya. Yang kedua dia Pak Jokowi itu tele ya, T-E-L-E ya. Kalau bahasa Sumatera Baratnya seperti itu, tele. Tele itu artinya juga dungu ya. Itulah kenapa masyarakat Sumatera Barat tidak suka dengan Pak Jokowi.
mayoritas ya, dan tidak seluruhnya juga tidak suka, kan ada yang suka 19%-nya. Tetap kita bersaudara, tidak bermusuhan dan menghargai pilihan mereka masing-masing ya kan. Karena tele itulah tadi Pak Jokowi tidak disukai oleh masyarakat Sumatera Barat. Ini menurut saya. Yang ketiga, kalau Ade Armando menyimpulkan 3 lalu menstigma PKS ya, kalau kita tidak. Nah, kita lebih ke karakter saja. Yang ketiga itu Pak Jokowi itu bengak. Bengak sudah ya. Yang ketiga bukan bengak, tapi andia ya. Nah, andia itu ANDIA ya, andia. Itu artinya juga dungu. Ya, itulah kenapa masyarakat Sumatera Barat tidak suka dengan Pak Jokowi. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal, bahwa ini gudangnya pikiran di Sumatera Barat ini. Kita ya siap beradu gagasan, siap beradu ide, beradu pikiran dengan siapapun. Dan tidak sedikit ini para diplomat di masa pergerakan kemerdekaan yang muncul dari daerah Sumatera Barat yang juga membidani lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau kita sebutkan satu persatu, habis nanti orang Jawa, kan kasihan kita. Ya, sudah ya, yang pertama bengak, yang kedua tele, yang ketiga andia. Yang keempat, ya, kenapa orang Sumatera Barat tidak suka dengan Pak Jokowi? Bukan karena dia PDIP, bukan karena dia Soekarno-nya, bukan karena Jawanya, bukan karena dia kurang perhatian terhadap Islamnya, bukan itu. Ya, tapi yang keempat adalah Pak Jokowi itu pakak. Ya, itu dia yang keempat. Jadi PAKAK, pakak. Nah, artinya juga dungu. Nah, itulah kenapa orang Sumatera Barat tidak suka dengan Pak Jokowi. Ya, I want you invest, please come to my country to invest, ya kan? Nah, yang seperti itu akan diketawakan oleh masyarakat Sumatera Barat. Karena secara kapasitas ya, itu memalukan. Secara bibit kita tidak persoalkan ya. Secara bebek juga kita tidak persoalkan. Ini persoalan bobot. Ya. Karena ini negara besar, harus dipimpin oleh orang yang punya visi, orang yang punya misi yang besar juga untuk negara ini. Dengan 700 suku bangsanya. Coba bayangkan. 17.000 pulaunya lebih ya. Jadi kalau orang yang pakak tadi, ya susah kita. Dikasih nasihat tidak didengar, malah ditangkap ya. Dikasih kritikan yang katanya dia rindu dikritik, kangen di demo, tapi ketika di demo dia kabur, itu bukan karakter orang Sumatera Barat. Kita siap bertemu di atas meja untuk beradu gagasan, ide, pikiran, argumen. Nah, yang kelima, kenapa masyarakat Sumatera Barat tidak suka dengan Pak Jokowi? Untuk Ade Armando ketahui, ya. Kenapa masyarakat Sumatera Barat tidak suka dengan Pak Jokowi yang kelima supaya ini genap satu kepal begitu ya? Adalah orang-orang seperti Ade Armando ini ya. Yang banyak juga ada di Sumatera Barat ya kan. Suka mengadu domba dan memprovokasi begitu ya. Makanya orang Sumatera Barat tidak suka dengan Pak Jokowi. Yang pertama karena bengak, yang kedua karena tele, yang ketiga karena andia ya, yang keempat karena pakak, yang kelima sebetulnya karena tea ya, tea bukan ti ya, tapi tulisannya sama dengan ti, TEA ya, tea artinya juga dungu. Nah, itulah penyebab kenapa masyarakat Sumatera Barat tidak suka dengan Pak Jokowi. Ya, itu gambaran besarnya saja ya. Tidak ada urusan dengan PKS, tidak ada urusan dengan PDIP, tidak ada urusan dengan PAN, tidak ada urusan dengan PKB, tidak ada urusan dengan P3, Golkar, apapun partai yang ada di Sumatera Barat. Kita lebih kepada sosok karakter sosok ya. Kita lebih kepada karakter sosok yang kita nilai punya misi, gagasan, dan ide besar untuk membangun Indonesia. Di Jokowi tidak ada itu. Nah, itulah jawabannya yang ditanyakan oleh Ade Armando tadi, supaya tidak bias ya, supaya tidak bias ke partai, supaya tidak bias ke masalah suku ya. Kita fokuskan saja kepada karakter Pak Jokowi, dan itu yang tidak dimiliki. Dan kenapa Prabowo atau Jokowi kalah waktu itu dan Prabowo mendapatkan suara 81, sekian persen di Sumatera Barat? Ya kan, karena tidak ada pilihan. Nah, kalau ada pilihan 5 atau 4 pasang calon kemarin, atau minimal 3 waktu itu ya, belum tentu juga Prabowo akan dapat suara di Sumatera Barat sebanyak prosentase yang dihitung di pemilu kemarin. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue botakin pala lu.